Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku, dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana kondisi percintaanmu. Hari ini tanggal 17 September 2023. Kalian boleh fokuskan pada seseorang, entah itu pasangan, mantan, atau yang baru PDKT-an ya, atau orang yang pernah ngeghosting kalian ya, oke, fine, nggak masalah. Coba kalian fokuskan dan aku akan mencoba menarik energi percintaan kamu ya, kondisi percintaan kamu. Healing family issue. Oke, ada seseorang yang sedang mencoba untuk menyembuhkan tekanan-tekanan ya, ataupun masalah ya, yang sedang terjadi di keluarga dia gitu. Apapun yang menyangkut ketidakbahagiaan di dalam keluarganya itu sedang dia coba untuk perbaiki, coba untuk dia sembuhkan gitu ya. Mungkin dia ini punya tekanan dari keluarganya, mungkin keluarganya juga sedang tidak baik-baik secara ekonomi, atau lagi punya masalah gitu ya di keluarga gitu ya, itu sedang dia perbaiki, sedang dia sembuhkan tuh ya. Aku rasa ini lebih ke ekonomi sih ya, ekonomi dari keluarganya lagi nggak baik-baik aja, dan dia sedang berjuang untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Mungkin dia ini tulang punggung keluarga ya, hanya dia yang bisa diandalkan oleh keluarganya untuk mencari uang, makanya uh, dia sedang berjuang ya. uh, jadi gini, hubungan kamu dengan dia sekarang tuh kayak lagi nggak uh, lagi nggak baik-baik aja, atau mungkin kalian udah berpisah ya, atau kalian udah dicampakkan, atau nggak dapat perhatian lah intinya dari dia. Karena di sini Ten of Wands, dia benar-benar lagi sibuk sama pekerjaan dan keuangan dia. Dia punya suatu tanggung jawab di dalam kehidupan dia yang harus dia penuhi. Jadi dia menganggap bahwa kerja aja tuh udah capek, mau ditambah dengan urusan cinta-cintaan, aduh itu kayak nambah masalah baru aja di dalam hidupku gitu menurut dia ya. Jadi dia merasa uh, kayaknya lagi nggak dulu deh mau ngefokusin tentang cinta-cintaan ya, apalagi uh, uh, kalau misalkan pasangan itu rewel kayak gitu ya, mau ene ono apa uh, menginginkan dia melakukan ini itu. Nah, itu nggak bisa karena dia benar-benar lagi sibuk, lagi fokus sama kerjaan ya, lagi fokus dengan pencapaian finansial dia, karir dia seperti itu ya, benar-benar lagi sibuk. Jadi kalau kamu ganggu dia untuk ngomongin tentang cinta-cintaan, aku rasa di sini dia ya mungkin hanya sekedar menanggapi tapi tidak akan memberikan jawaban gitu ya, tentang ya kalau misalkan kamu di sini nanya kamu mau nggak balikan lagi gitu, kayaknya dia nggak akan memberikan itu karena di sini aku lihat dia masih lelah dengan pekerjaan, dia lagi fokus banget memperjuangkan banget pekerjaannya. Oke, Nine of Cups ya. Dan aku melihat di sini dia lagi fine-fine aja dengan kesendirian dia ya. Kalau dibilang ada seseorang atau ada beberapa orang yang suka sama dia, yes ada. Tapi kayak ya udah gitu ya. Kalau lo suka ya udah suka. Ya kita berbaur. Tapi kayak lebih baik aku berbahagia dulu aja sama diriku gitu ya. Nggak ngefokusin, bener-bener nggak ngefokusin tentang cinta-cintaan di sini. Kalau kamu suka ya udah, welcome aja, aku welcome. Tapi bukan berarti aku akan jadian gitu sama kamu, no, nggak gitu. Itu butuh butuh proses, apalagi dia juga lagi berjuang dengan kehidupan dia gitu ya. Intinya saat ini dia dalam kesendirian, dan dia juga lagi bahagia dengan diri dia
gitu ya. Dia lagi menikmatilah dengan kebahagiaan pencapaian uh, perjuangan dia gitu. Ya, dia benar-benar lagi fokus sama kehidupan dia sendiri aja gitu. Bahkan di sini aku melihat ya, dia juga keluar kok ya untuk party gitu ya, untuk apa seneng-seneng sama teman-temannya gitu ya. Mungkin orang-orang dari circle pertemanan dia itu ya ada yang suka sama dia gitu, tapi ya bukan berarti dia langsung jadian ya. Mungkin ya PDKT-an dulu, pendekatan gitu, tapi nggak langsung dia oke kita jadi, no, nggak gitu. Dia intinya welcome welcome aja. Ya, ini dikonfirmasi dengan yakin ya bahwa kalian memang udah berpisah ya. Dan kayaknya memang ini keputusan yang terbaik menurut kalian berdua. Kalian harus sendiri-sendiri dulu karena di sini aku melihat hubungan kalian ini rusak itu karena ada suatu kesalahan di masa lalu kalian ya yang belum sempat kalian bereskan, kemudian muncul kembali, terungkit kembali, dan akhirnya ya masalah lagi, ya bertengkar lagi, nggak diselesain pula, ya nggak diselesain lagi gitu ya. Jadi akhirnya berakhir lagi seperti itu. Jadi mungkin masalah ini itu udah mendarah daging, ya, tapi nggak mau juga nggak ada konfirmasi dari orang yang bersalah gitu. Nggak ada konfirmasi dari orang bersalah untuk memperbaiki atau uh, ya menyelesaikan masalah ini gitu ya. Ya, oke. Saat sekarang nih memang ya eh ada seseorang yang di antara kamu ya, di antara kamu ataupun dia di sini yang mencoba untuk membatalkan atau apa ya? Ya, ya membatalkan membatalkan hubungan kayak gitu ya. Entah ini kamu ataupun dia yang meminta untuk mengakhiri hubungan ini. Eh Kartu Wheel of Fortune reverse ini menandakan memang suatu fase di mana hubungan pasti akan mengalami pasang surut ya. Dan sekarang fasenya itu berada di fase terendah kalian. Jadi namanya wheel, roda ya. Kalau tegak berarti kalian itu berada di atas dan kalian akan mendapatkan keberuntungan. Tapi kalau reverse, terbalik, berarti ini di fase terendah kalian. Jadi percintaan kalian itu benar-benar lagi di fase yang di bawah ya, roda yang di bawah. Jadi eh ya setiap hubungan, nggak cuma kamu, semua orang di dunia ini juga pasti mengalami pasang surut dalam percintaan. Nah, inilah situasi yang sedang kamu alami. Dan ini juga bisa tentang perpindahan dari satu fase hubungan ya, maksudnya itu uh, gini, pengen mencoba dengan yang lain gitu ya. Jadi ketika kalian pisah, dia ternyata udah ngejalin hubungan yang dengan yang lain ya. Karena pengen mencoba dengan yang lain, pengen mencari kecocokan dengan yang lain. Nah, inilah fasenya gitu. Kalau misalkan kamu melihat dia sekarang udah ada dengan orang lain, ya ini fasenya. Memang fase kalian, hubungan kalian itu sedang pasang surut ya. Bahkan ini sedang surut, bukan pasang surut, tapi ini sedang surut. Kemudian eh, dia sedang mencoba untuk mencicipi atau ya mencoba dengan yang lain gitu ya, berpindah pasangan kayak gitu ya, untuk mencari eh, kenyamanan lah ya, mencari kenyamanan kayak gitu, karena dia merasa sama kamu ini udah ngerasa nggak nyaman gitu, jadi dia pindah ke lain orang untuk mencari kenyamanan. eh Ya, aku melihat inilah yang membuat kalian untuk menjeda hubungan kalian atau berpisah ya, berpisah. Mhm. Oke, kita lihat dulu kartu lainnya ya. Oh, Queen of One. Berarti orang ini lebih tua dari kamu ya. Orang ini lebih tua dari kamu. Juga orang ini itu punya sifat yang dingin ya, cuek mungkin ya, lebih tepatnya itu cuek. Eh,
juga dia ini saking berprinsipnya, jadi seolah-olah dia ini kayak kejam banget sih kayak gitu ya, kejam. Orangnya juga bisa menjadi kayak pahit banget ya kalau menjalin hubungan sama dia, itu penuh dengan kelelahan, penderitaan, tangis gitulah seperti itu ya. Dan orang ini tuh kayak nggak kenal ampun, kayak nggak ada belas kasihannya kalau misalkan kita melakukan suatu kesalahan sama dia gitu ya. Dia benar-benar yang dengan tegasnya akan mengambil suatu tindakan ya, misalkan eh, berpisah seperti itu. Dia nggak akan segan-segan kalau misalkan kita melakukan kesalahan atau bahkan dia udah ngerasa nggak nyaman ya. Dan aku melihat juga di sini memang orang ini masih takut untuk berkomitmen ya. Dia berpikir bahwa kalau berkomitmen, dia itu takut kalau kebebasan dalam diri dia itu akan terenggut gitu, uh, akan kalian ambil, akan kalian kekang dianya, akan terikat gitu. Dia nggak bisa bebas lagi untuk melakukan hal-hal yang dia senangi, hal-hal yang dia sukai kayak gitu ya. Jadi dia memang belum siap untuk me- 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 menghadapi situasi itu ya. Untuk berkomitmen itu dia belum siap. Dan aku lihat di sini juga orang ini memang menunjukkan orang yang tidak jujur, orang yang licik, penuh dengan skenario ya. Banyak banyak taktiknya, banyak taktik nih. Eh, five of sword ya. Jadi banyak taktiknya dia tuh. Mungkin dia ini sering menipu kamu ya, entah dari segi apapun, entah dari keuangan, entah dari situasi ya. Mungkin dia berselingkuh gitu, terus nipu kamu bilang enggak, aku kerja, aku sibuk kerja bla bla bla. Padahal dia berbohong ya. Intinya orangnya punya sifat kalau reverse nih nggak bagus ya, jahat. Apalagi di sini ada Five of Sword, penuh dengan trik ya. Dan kalau situasi kalian ini sebenarnya benar-benar udah parah sih, udah parah banget ya. Hmm, makanya sampai kalian itu udah saling cuek, saling nggak peduli ya, karena masalah kalian benar-benar parah. Apalagi aku lihat di sini komunikasi kalian juga saat bersama kemarin itu juga nggak baik ya. Maksudnya nggak baik tuh nggak intens ya. Komunikasinya buruk ya, nggak intens. Kemudian penuh dengan konflik ya, banyak sekali kesalahpahaman di antara kalian. Bahkan di sini aku melihat sampai ada rasa dendam atau permusuhan ya di antara kalian. Mungkin kalian saking udah kesel banget sama dia, dia juga nggak bisa merayu kalian, nggak bisa mengkonfirmasi masalah, nggak bisa menyelesaikan masalah. Jadi kalian kesel banget sama dia sampai yang marah banget, akhirnya dendam gitu ya, kesel, dendam. Apalagi di sini juga menandakan kalau dia ini selingkuh ya, dia ini selingkuh, kemudian dia ini sering menipu kamu ya, ya itu tadi aku bilang ya, energi penipuan, menipu kamu ya. Ya mungkin dia selingkuh, akhirnya dia banyak taktik, banyak strategi, banyak skenario nya ke kamu, akhirnya ya hubungan kalian berpisah, bercerai, gagal ya. Oke. Okay. Selain mungkin dia selingkuh, nipu kamu, ya mungkin di sini dia juga uh, punya masalah tentang penyalahgunaan narkoba atau alkohol ya, atau yang ya semacamnya seperti itu. Jadi situasinya mungkin saat di awal-awal kamu menjalin hubungan sama dia itu kayak bahagia, ambisius banget ya, bakalan sukses nih hubungan gitu, kayak menggebu-gebu gitu. Tapi tiba-tiba jadi dia ini tanpa kamu sadari, tanpa kamu merasa ada tanda-tanda dia bakalan berubah. Jadi tiba-tiba gitu ya, dia berubah aja gitu, berubah, eh, kayak takut untuk berkomitmen, takut untuk menjalin hubungan, atau takut untuk setia sama kamu. Yang mungkin yang membuat dia tiba-tiba berubah itu karena kecanduan narkobanya ini, atau uh,
kecanduan alkohol ini, tapi bisa juga nggak cuma tentang narkoba ataupun alkohol, bisa jadi karena dia kecanduan dengan seseorang, ya selingkuhannya ini mungkin ya. Jadi selingkuhannya inilah yang mempengaruhi dia atau mungkin yang membuat otak dia terpengaruh tanpa ya tanpa ada omongan gitu ya dari selingkuhannya. Intinya dia udah ngerasa kayak, oh kayaknya nih lebih cantikan selingkuhan nih daripada si kamu. Jadi akhirnya dia terpengaruh, makanya di sini dia tiba-tiba berubah sama kamu. Oke, tapi saat ini ya memang situasi dia seperti ini dan uh, belum bisa untuk fokus sama cinta-cintaan. Ya, dia memang lagi uh, menikmati kehidupan dia sendiri dulu, ya membahagiakan diri dia sendiri dulu, ya fokus dengan pencapaian-pencapaian diri dia terlebih dahulu. Oke, cukup aku rasa ya pembacaan kali ini, mudah-mudahan ini resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ya ceritanya sama, keadaannya sama dengan keadaan kalian, maka ini energi kalian. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.